anti cemas, antarkan informasi, cerdaskan masyarakat. Selamat Halo. sore. Halo. Selamat sore Bian. Halo, selamat sore. Sore. Sorry. Halo, selamat sore para viewer semuanya. Iya. Sore ini kami bertiga kembali hadir dengan formasi lengkap dan masih dalam keadaan sehat. Semoga selalu sehat. Ya, terima kasih. Sore ini bahasan kami bahan diskusi kami terkait dengan kehidupan sosial, perilaku sosial, perubahan budaya. Kita semua mungkin tahu tapi belum menyadari bahwa itu adalah suatu perubahan. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang perkawinan. Wah, Sudah kawin, Sam? kebetulan belum, Pak. Sayang sekali. Ini mungkin sebagai pelajaran sebelum menikah, sebelum perkawinan buat Sam dan viewer semuanya. Aduh. Seperti biasa kita mulai dari Paude. Ya. Perkawinan itu apa, Pak? Terima kasih Pak Ian, Pak Sam juga. Jangan Oh, Pak dong, Pak. Sam biasanya. Ya, Sam. Sam Nusantara. Sam Nusantara. Nusantara. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Wayan Surya bahwa perkawinan itu memang kita awali dulu dengan undang-undang perkawinan. Undang-undang Ya. lagi. Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Udah lama ya. Lama Undang-undangnya sekali, ya. Sumuran Bapak itu ya. Pas saya lahir ada undang-undangnya. Ya. 74 lumayan. Iya. Ini ya. Jadi yang melandasi perkawinan itu Pak Yan, bahwa harus didasari cinta sama cinta. Jadi perkawinan itu bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga Iya. yang sejahtera. Nah, itu undang-undang tuh mengharapkan bahwa sebuah perkawinan didasari oleh Iya, betul. cinta sama cinta yang bertujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang tujuannya untuk kesejahteraan bagi keluarga yang akan terbentuk. Nah, itu Pak Yan. Ya. Ya. Oke, undang-undang itu memang selalu positif ya. Iya. Pernikahan berdasarkan cinta dan bertujuan untuk kesejahteraan masing-masing. Terus Sam, gimana Sam? Kalau menurut saya ya sebagai anak muda, sejahtera, yang dikatakan sejahtera itu kan artinya dia dalam berumah tangga itu berkecukupan. Ya seperti itu kayaknya Pak, ya, berkecukupan. Tetapi nggak hanya itu aja Pak. Padahal belum nikah. Ya, oke, nggak apa-apa. Pengalaman viewers yang menginginkan Sam, jadi kalian bisa tahu sejahtera menurut Sam dalam perkawinan itu seperti apa. Oke. Kalau sejahtera itu kan artinya berkecukupan. Seandainya dalam segi apapun ya, keuangan, sejahtera ya. Terutama di hari-hari ini keuangan itu sangat membantu sekali kita ya dalam kesejahteraan. Tapi selain kesejahteraan menurut saya keharmonisan. Nah, itu yang paling terpenting kalau menurut saya, Nggak Pak. ada yang lebih penting Sam. Mungkin ada anak gitu. Itu dah, makanya kan saya belum selesai, Pak. Oh, iya. Pertama kan kita harmonis. Ya, harmonis. Ketika suatu rumah tangga Ketika sepasang suami dan istri beserta keluarganya ya sudah sejahtera, Ya. tetapi tidak ada keharmonisan di sana, maka rumah tangga itu kalau menurut saya kurang afdol terjadi Oh, gitu rumah ya. tangga, Pak. Nah, seandainya dia seperti ini, misalnya sudah berkecukupan, yang suaminya sudah pekerjaannya sudah mapan, yang istrinya juga mapan, tetapi kalau kurang harmonis, kadang kan banyak orang seperti itu, Pak. Oh, dia punya segalanya, tetapi dia cinta nggak punya. balik lagi ke undang-undang ya. Perkawinan itu berdasarkan cinta. Benar juga ya. Ada cinta makanya timbul harmonis. Tadi muncul lagi
satu istilah ya, sejahtera gitu ya. Sejahtera itu apa sih maksudnya? Saya pernah baca bahwa sejahtera itu atau berkecukupan itu adalah kemampuan seseorang untuk memfasilitasi kehidupannya. Ya, jadi dia memerlukan fasilitas makan, dia mampu memenuhi. Dia memerlukan fasilitas sandang pangan itu ya. Sandang pangan. Itu dia mampu memenuhi. Nah, itu yang definisi di buku tentang kesejahteraan atau berkecukupan. Dan Sam tadi menambahkan perlu keharmonisan. Sarang hiu. Ada cinta. Selalu ada cinta di antara mereka. Saya juga pernah baca perkawinan itu dari sisi filsafat feminisme. Maksudnya? Ini filsafat barat, aliran feminisme. Di filsafat itu perkawinan itu dinilai sebagai sebuah lembaga untuk melegalkan perbudakan terhadap wanita. Perbudakan. Itu filsafat feminisme begitu. Saya pernah baca. Saya lupa nama filsufnya cewek. Siapa? Bukan Paul ya? Lupa saya. Boleh lah cari. Paul Pogba mungkin Pak ya. Bukan. Itu main sepak bola. Nanti cari di Google. Ya begitu. Kira-kira Sam punya ini enggak? Kan bilang tadi harmonis. Harmonis cinta. Kembali ke harmonis. Untuk membentuk harmonis itu apa kira-kira? Nah, kira-kira Sam ada ini enggak? intinya tadi juga ada bahasa itu suka. Iya, suka. Kalau kita tidak suka dengan sesuatu hal atau kita tidak suka dengan mungkin lawan jenis kita, jangan sama jenis ya, lawan jenis ingat berbahaya kalau sesama jenis. Wah, kita semua sesama jenis. ya artinya suka itu banyak ya. Kalau misalnya kita suka dalam hobi juga suka, tapi kan kecenderungan kalau kita dalam perkawinan itu suka artinya cinta, rasa kasih sayang seperti itu. Nah, dalam penjajakan pun ketika kita mendekati seseorang, kalau dia atau lawan jenis kita, terutama perempuan, kalau dia tidak ada suka sama kita, tidak ada cinta sama kita, pasti dia otomatis dia akan ada gap atau jarak ya, gitu ya Pak ya. Nah, terutama saya mungkin, maaf, ya bentar. Terutama saya sebagai anak muda, mungkin kita mau mencari suatu pasangan yang suka sama saya itu kayaknya belum ada. Tapi jangan bilang tidak ya, tapi belum ada. Tapi saya berusaha untuk mencari bukan dari hal apa namanya itu fisik saja. Iya. Tapi itu terutama rasa suka itu harus ada. Berarti ada proses di sana. Iya Pak, proses. Proses untuk juga memahami karakter pasangan. Iya betul Pak. Kalau bahasa kerennya kita PDKT lah Pak. Oh gitu. Iya, PDKT dulu. Pertama kenalan, habis kenalan kita minta nomor HP. Iya. Setelah itu itu kawin ya. Iya, kawin. Menikah Pak, jangan kawin Pak. Kawin itu soalnya bisa didefinisikan banyak sekali Pak ya, kawin. Iya. Setidaknya hewan pun kawin. Terkait kawin dan nikah. Sekarang masyarakat sekarang atau orang yang menikah sekarang itu kecenderungan berubah dari dulu. Mungkin kita semua menyadari ya. Saya waktu kecil, waktu tahun 90-an itu di sebuah desa saya, jika ada seorang wanita itu yang hamil duluan sebelum mereka menikah, itu aib sekali. Masyarakat malu, orang tuanya malu dengan anak ini yang hamil duluan sebelum menikah. Tapi sekarang kadang dipertontonkan ya. Itu lihat tuh anakku top chair. Nah, itu pasangannya udah hamil. Berarti ada pergeseran Pak ya. Pergeseran budaya itu. Jujur ya, ada anak muda coba dulu gitu kan. Coba dulu Test drive gitu ya. Itu kembali. Itu menurut Pak Ode gimana tuh Pak Ode? Sebagai generasi yang kita tuakan. Iya, kita harus minta ujangnya sedikit supaya kita. Dan sekaligus kepala adat. Maka itu sah secara adat atau gimana adat melihat hal tersebut. Tapi memang ya, memang terjadi pergeseran Pak ya. Dari dulu seperti Pak Yan bilang kan, kalau ada hal semacam itu, hamil duluan kan sepertinya keluarga mendapat aib yang sangat-sangat memalukan gitu.
Tetapi memang bagaimana ya kalau kita dalam kondisi sekarang Pak ya, malah ada sebuah dari fenomena ya Pak, bagaimana? Ya, itu fenomena. Ya, bahwa anak-anak muda kita itu cenderung lebih cenderung mungkin karena pengaruh teknologi dan komunikasi yang lebih ini cenderung artinya hamil dulu sebelum nikah gitu kan. Nah ini kan ya kalau dilihat dari sudut agama itu kan salah. Artinya menyalahi dari sisi agama salah. Ya, menyalahi dari sisi ini karena sebelum pasangan itu sebelum diresmikan secara keagamaan, secara adat budaya itu kan belum sah gitu. Jadi kalau agama menurut Hindu ya kan, nanti kalau sudah upacara baru ada hamil itu kan, dia kan jadi anak sutra. Iya, paham. Gitu kan. Tapi kenyataannya memang masyarakat kita, anak-anak muda terutama itu terlalu ngambil kesimpulan bahwa gini kita masih kawin ngelah panah. Masih udah gini, misalnya dia rencana kawin bulan April gitu misalnya. Jadi ini Januari masih kadang-kadang di sana gini keliru lah, masih kangen gitu. Gitu semacam itu ya. Tetapi kalau harapan kita dari orang, anggaplah orang tua yang punya anak gitu, tetap bahwa kita itu mengikuti prosedur keagamaan. Maksudnya melalui proses keagamaan dulu baru hamil. Iya. Kalau Sam kan sudah pasti kan nikah dulu baru hamil gitu. Iya. Kalau yakin Sam? Yakin. Saya berusaha lah Pak, berusaha. Jadi seperti ini Pak, kalau seandainya, seperti itu kan. Ya. Nah kalau misalnya biasanya anak muda kan melakukan hubungan mungkin yang terkadang orang tua tidak tahu ya di luar dari luar pengawasan. Mungkin dia yang awalnya dulu pada saat proses PDKT orang tua itu nggak tahu. Ya kan biasanya gini itu. Ada fenomena gini, kalau orang tuanya terlalu ketat, anak-anak itu cenderung di luar itu dia liar iya, ketimbang orang tua mampu ngajak anaknya berdialog dari hati ke hati, kan akhirnya lebih dia lebih bisa kita kontrol ketimbang kita terlalu ketat. Ini nanti dia di luar cenderung dia memang takut dengan orang tuanya, tetapi dia tidak takut melakukan ini. Kalau menurut saya Pak sebagai anak muda, saya sih bukan orang yang Sam itu kayak suci. Sok suci ya seperti itu. Nah, seandainya seperti ini, Pak. Kalau seandainya sudah dia melakukan istilahnya hubungan di luar nikah. Nah, seandainya tidak terjadi. Istilahnya mungkin dia tidak hamil. Dan lain sebagainya. Sepertinya yang seolah-olah itu perempuan yang dijadikan bahan percobaan. Jadinya filsafat feminisme masuk di situ. Nah, itu menurut Pak yang buku yang filsafat feminisme itu. Jadi yang dirugikan tuh pasti perempuan. Kita laki-laki sih tinggal enak aja seandainya gini. Dia udah gini, orang tua juga dia mandul gitu ya. Mandul misalnya seperti itu, bahasa gini ya, mohon maaf ya. Seperti itu pasti akan bakalan ditinggal. Tapi true story Pak, bener ya. Ini cerita seriusan. Ada teman saya itu justru malah diarahkan sama orang tuanya seperti itu Pak. Teman cewek cowok? Enggak, teman cowok. Teman cowok ya. Diarahkan orang tuanya untuk menghamili dulu. Iya. Serius Pak, jujur. Itu pergeseran budaya. Nah, jujur. Karena dia seperti itu. Karena mungkin teman saya ini dulunya mungkin dia memang bukan anak dari orang tua itu. Dia modelnya diangkat. Seperti itu lah. Tapi itu kan wajar lah Pak ya. Seperti itu ya. Mungkin dia karena nggak punya anak, sehingga dia dan ibu angkatnya ini dia menyarankan supaya anaknya seperti kamu harus intinya hamil dulu supaya nanti tidak
percuma begitu Pak, bahasanya percuma. Kamu nikah, kamu nggak punya anak kan percuma. Iya. Karena dalam gitu rumah ya. tangga kan Berarti ada pergeseran seperti itu juga di ini. ya, tapi nggak semua. Iya. Saya yakin Nggak ada orang. rasa cinta ya di situ ya. Nah, itu kembali lagi. Itu melanggar undang-undang. Undang-undang ini. Itu udah kembali lagi kita sebagai, kadang kalau saya di ajaran saya di Kristen, itu memang sama Pak. Sama ya. Semua agama apapun Iya. itu, terutama kita nggak lihat agama lah, kita lihat normanya aja Pak. Iya. Secara norma di masyarakat kan, seandainya dia masih sekolah nih terus dia hamil, kan Iya. nggak enak juga dilihat sama teman-teman dan lain sebagainya kan Pak. Gitu. Iya. Jadi saya bukan sih tidak setuju ya kalau misalnya seandainya ada yang seperti itu, ya mau digimanain lagi. Iya. Tapi lebih baik misalnya dia udah hamil, udah gini ya, lebih baik nikah daripada seandainya kan ada kasus mungkin yang digugurkan. Ya, dan sebagainya. kasihan juga ya. Mohon maaf ya, ya kasihan juga. Tapi masih ada hal yang lebih buruk dari menikah muda itu ya, digugurkan itu. Iya, Iya. itu kedepannya nanti takutnya dia ternyata nggak boleh gini, tapi sudah kadung istilahnya. Iya. udah terjadi, terus mau diapain lagi Pak? Iya. Hubungan mas go on. Iya, itu udah bahasa kerennya itu MBA, Married by Accident. Itu yang kita kenal secara Iya, luas, secara luas. yang kami ketahui di Bali. Iya. Saya juga tahu di sebuah daerah di Indonesia, saya tidak sebutkan, itu ada kebudayaan nikah muda Pak. Itu dia nggak hamil dulu, Oh memang ini. Tapi memang nikah. dijodohkan. Jadi Ah. begini, di suatu daerah itu, jika dua laki dan perempuan ini adalah sepasang sepupu gitulah, sepupu pertama, sepupu kedua gitu, itu mereka dijodohkan, dinikahkan di umur tamat SMP, Di 16-an. 16, 17. Ya. Oh, mudah sekali Pak ya. mudah sekali. Mereka dinikahkan begitu. Kemudian mereka tetap melanjutkan kehidupan mereka. Kalau sekolah apa sih lanjut tinggalnya bareng mereka sudah suami istri, Oh. umurnya masih muda, tapi sekolah dia tetap, kehidupannya dia tetap, mereka belum punya anak. Oh, mereka belum punya anak Mereka ya. jaga diri, mereka berdua menjaga Supaya tidak hamil. diri mereka supaya belum Punya hamil, anak. belum Sulit punya juga anak. itu ya. Itu ya, agak sulit itu juga. ada budaya seperti itu di Indonesia, Iya, sebuah iya. daerah di Indonesia. Dan jeleknya dari budaya itu, apabila besanan ini bertengkar, Iya. dan tidak ketemu ujung pangkalnya, anak-anak mereka lah ini yang jadi korban. Mhm. Anak-anak ini dipisahkan, Iya. diceraikan mereka. Iya. Oh. Ya, makanya kadang ada janda umur 18 tahun, 17 tahun gara-gara itu. Janda 18 tahun. Mau saya, aku nggak tahu daerahnya. Serius. Tapi kadang nggak punya anak malah mereka. Kadang dari kelas 1 SMA mereka nikah sampai kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA cerai. Jadi duda, jadi Iya. Masih 18 tahun lagi. Saya kan 17 tahun janda. Asik. Nah, bukan kita mendiskreditkan janda ya, bukan seperti itu ya. Iya. Oke. Kami tidak mendiskreditkan janda, tidak mendiskreditkan duda, tapi itu fakta, itu sebuah fakta budaya yang ada di suatu daerah di Indonesia. Seperti itu. Jadi bukan hanya hamil duluan, ada juga hal-hal yang seperti itu. Selain itu ada poligami. Poligami itu yang benar banyak. Poligami itu yang banyak istri. Oh, banyak istri. Istrinya lebih dari satu. Istrinya lebih dari satu. Nah, gimana tuh? Oke, kalau poligami, Pak Ode setuju nggak poligami? Istrinya lebih dari satu. Satu aja yang Tapi, susah Pak. dirunut dari ini kan, nah mungkin dari kerajaan kita Ya, dulu kan kerajaan memang dulu. ada raja-raja itu kan sampai Istrinya apa? Iya, dulu? baik. ya istilah selir apa Iya. tapi kalau kita ini kita sebagai masyarakat Iya, biasa. kayaknya nggak ini Kayaknya sulit Pak ya memenuhi seperti itu ya. di samping tuntutan ekonomi juga Nah. di sini kan kayaknya agak susah. Nah, seperti itu. Oke. Iya. Susah untuk satu aja belum tentu kita bisa harmonis kan. Iya. Apalagi 2 atau 3 kan. Iya. Ya bercanda. Kita hanya ngobrol-ngobrol biasa aja. Jadinya kalau seperti itu, apa kecenderungan gini Pak ya? Ketika orang sejahtera,
apakah dia bisa, kan tadi Pak kan bilang karena satu faktor ekonomi. Iya. Nah kalau misalnya dia seandainya punya segalanya lah istilahnya, Iya. dia sejahtera, pekerjaan, apapun dia punya, Ya. apakah ada kecenderungan laki itu ingin mencari istilahnya istri lagi gitu, kawin lagi gitu. Atau kalau tahun kaya raya nih, sultan. Iya, gitu ya. sultan. Istilahnya sepatu aja dilapis. Tapi sebenarnya tidak hanya sekedar materi, Iya, betul, Pak, ya. tapi ada mungkin sentuhan biologis bagaimana ya. Iya. Itu mungkin ada ini Pak ya. Atau faktor fisik yang Iya, mungkin dia fisik. ganteng Iya, atau dia cantik Betul. seandainya banyak laki-laki. Istrinya atau suaminya enggak Iya. ini kan walaupun sudah punya segalanya. Iya. Itu mungkin ini kurang. Kurang. Karena biasanya kan sekarang ini kan cara pembuktiannya kan itu. Nah, ini dia. Di masyarakat itu Iya. ya, terutama di orang tua Pak ya. Iya. Itu Pak ya. Sampai memang mempunyai materi punya, nanti pas ini dah kebutuhan biologis itu yang juga kadang-kadang satu dengan yang lainnya tidak ini kan. Jadi Nafkah batin. Pak. Istilah yang lebih halus apa itu nafkah batin ya. Nafkah batin. Ya gitu. Ya, Oke, jadi oke. viewers yang mau poligami harus bisa memenuhi nafkah lahir dan lahir dan batin ya. Tapi gini Pak Yan, ada juga kecenderungan Pak Yan, gaya nikah gini, masyarakat kita kan kayak pacaran gitu. Artinya kalau Maksudnya? memang bosan, ini kan nikah, Iya, gayanya iya, kayak pacaran. Kalau memang bosan atau gini, ubah. Nah, gitu. seperti itu ya, Nah, iya. itu kan sebetulnya kan tidak. cerai. Ya, baik kan. Gayanya kayak berpacaran padahal sudah nikah. Istilahnya udah nikah. Udah nikah resmi dan gitu. Modelnya kalau bahasa gininya putus gitu. Ya, Putus bercerai, nyambung. ya. Kawin cerai. Kalau dulu Kawin kan cerai. orang cerai itu kan masih banyak lah yang dipikirkan ininya. Ini faktor-faktornya masih banyak. Tapi kalau sekarang itu apa namanya? Kayak gayanya itu kayak seperti berpacaran itu. Gaya hidup kan ya. Seolah-olah akhirnya putus saja ya. Ya. Putus saja gitu. Atau Ya, ya. cepat mengambil kesimpulan seperti itu. Gitu. Jadi Memang waktu proses berpacarannya mungkin kurang Iya, kurang iya. dipahami iya. antara satu dengan yang lain. Iya. Jadi intinya sebelum kita melakukan pernikahan itu memang harus kita siapkan dulu Pak ya. Iya, proses. Terus kita cocokkan Iya. apakah karakternya dia memahami Iya. keharmonisan, Karakter terutama, iya, Pak, ya. karakter. Nah, biasanya kan kalau orang pacaran kan seperti itu kan posisi di baik-baiknya doang. Iya. Keren-kerennya doang lah Iya, istilahnya. keren-kerennya. Kalau mau ketemu sama masih pacaran kan, mandi. Pokoknya keren lah gitu anak muda kan. Terus motor aja wah pokoknya dilap dan lain sebagainya. Nah, ketika udah nikah terkadang berbeda dia. Iya. Pokoknya ogah-ogahan males gitu. Seperti itu ya. Mungkin gini Pak Yan, kunci nih, kunci harmonis nih. Mungkin kalau ada istilah lima bahasa memahami pasangan tuh, ya ada Pakar cinta. bahasa afirmasi ya, Bahasa kok kalbu. ya. Modelnya ada afirmasi artinya mohon agar berperilaku positif. Ada yang menginginkan pasangan itu ayo kebersamaan yuk, quality time gitu Iya, misalnya. quality time. Ada yang mau begini karakternya nih harus beri hadiah, harus berikan mobil gitu misalnya. Baru dia mau ya, baru dia mau harmonis ketika diberikan. ya, itulah karakter. Ada ingin kebersamaan ya, pokoknya selalu dibantu misalnya istrinya sedang masak Masak, gitu misalnya. iya. Dibantu seneng dia yang Potongin apa, bawangnya Iya. kek, apa. Ada yang bilang habis masak bilang enak, seneng dia. Enak masakannya. Gitu. Berarti bahasa ininya tuh harus diketahui. Kunci bahasa cintanya tuh harus Asik, bahasa cinta. Iya, Keren, bahasa keren, cinta. Keren. Itu agar tetap
Harmonis lah ya. Tetap Keinginannya itu seperti apa gitu. Berarti pendapat saya itu harmonis itu penting Pak ya. Berarti Iya, ya? harmonis. Harmonis itu penting, sangat penting ya. Itu bisa untuk menghindari perpisahan. Bisa. Kira-kira Pak harmonis enggak Pak? Saya harmonis. Oh ya harmonis ya. Kita bersyukur supaya semua harmonis di sini. Masih bukan mencoba-coba ya, bukan. Artinya saya berusaha juga mencari perempuan mungkin yang lawan jenis yang mungkin mengerti saya juga sih seperti itu. Tapi terkadang mungkin perempuan sekarang di era-era sekarang mungkin ya lebih dia ya anak-anak muda sekarang kecenderungan lebih suka ke gini Pak, jalan kemana itu melali, itu bahasa Balinya itu melali ya, melali jalan-jalan ya, melali terus foto-foto selfie. memahami itu penting, memahami masing-masing itu sangat penting untuk mencegah terjadinya perceraian. Iya. Kira-kira apakah pacaran itu suatu gini lah, kayak bahasanya gini, kalau dibilang mencoba sih bener juga terkadang Pak ya. Iya. Artinya mencoba dalam artian positif Pak. Iya. Positif negatif lagi. Positif. Artinya kan mencoba karakternya dia seperti apa sih? Mencoba. Memahami karakter. Menyelami gitu ya. Menyelami. Ya itu udah penting tuh Pak ya. Penting Berarti ya, penting memahami. apakah karena orang gini, ada orang tua bilang kayak gini, nggak usah dah pacaran, mendingan kalau kamu sudah gini nikah aja langsung. Kalau Pak, menurut Pak setuju nggak kalau kayak gitu Pak? Ya kalau memang dia ini memang sudah saling memahami karakter masing-masing ya. Tapi kalau dia memaksa, misalnya kita nggak gini, bila istilahnya, kadang kan gini patokan nih faktor umur misalnya. Wah kamu udah umur sekian kok kamu pacaran, padahal saya kan masih istilahnya pingin tahu sih gimana sih ininya dia. Kayaknya Kalau memaksa kayak gitu gimana Pak? Perbedaannya itulah dulu dengan sekarang. Kalau dulu kan masih ada faktor orang tua yang menjodohkan. Iya. Kalau zaman sekarang Enggak ya Pak ya. lebih banyak ini. Memang interaksi pasangan. Artinya dasarnya tuh atas suka sama suka gitu. Nah, ya Pak. Gitu. Kalau dengan kejadian yang sekarang ya, yang sekarang istilahnya tenar lah di mana-mana gitu. Ya. Kira-kira itu apa karena orang tua terlalu membebaskan anak untuk dalam dia berpacaran sehingga dia tenang aja nih, orang tua juga udah ngasih saya lampu hijau lah istilahnya seperti itu. Akhirnya dia melakukan hubungan yang orang tua tidak tahu gitu. Apakah karena faktor orang tua terlalu membebaskan? Itu mungkin salah satunya begitu. Parameternya banyak sekali itu. Perilaku anak-anak itu tidak bisa dari sudut pandang itu saja. Kita juga tidak tahu kan, mereka juga berinteraksi di sekolah kan, di luar rumah kan. Lingkungannya. Terus, perkembangan teknologi informasi apapun itu bisa diakses dari mana saja. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku anak-anak. Berarti belum tentu juga orang tua membebaskan, karena orang tua terlalu membebaskan sehingga dia melakukan mungkin hubungan yang di luar dari. Itulah seperti Pak Surya bilang bahwa memang lingkungan, tapi pengawasan orang tua juga sangat penting. Ya, artinya lanjut Pak. Di samping dibentuk oleh lingkungan juga ini kepribadian anak juga sangat ini, dan pengawasan orang tua. Jadi orang tua itu harus selalu dekat dengan anak-anak dalam memberikan pemahaman, apalagi dalam dunia teknologi informasi yang canggih. Tanpa dibarengi dengan pengawasan dari orang tua, itu anak-anak bisa kebablasan. Kebablasan. Mungkin Pak Yan bisa menambahkan, apakah pengaruh-pengaruh dari luar itu sekarang bisa mempengaruhi anak-anak ya? Iya, pasti ada pengaruh. Cuma biasanya kan kecenderungan ya, saya lihat di orang-orang luar, terutama kan dia lebih tidak, itu bagi dia hal yang biasa aja kan seperti itu. Kadang dia tinggal serumah, tapi dia nggak pernah ada hubungan ikatan apapun gitu. Nikah enggak, tercatat dalam apapun enggak, kan seperti itu. Pergeseran. Di luar itu, di Eropa, di luar, di Barat ya. Di Barat, budaya Barat ya. Sangat beda sekali dengan budaya kita di timur kan. Berbeda itu memang karena faktor kesejahteraan dan juga faktor-faktor lainnya.
apa karena kesibukan itu ya, karena dia sibuk, akhirnya dia tidak sempat lah mengurusi untuk sampai dia nikah. Kita tinggal bareng aja dah. Malas ngurusin yang kayak gitu-gitu. Mungkin Saya pernah pengaruh nggak ya? nonton vlog itu, memang penting itu untuk tinggal sebelum kita menikah itu. Karena mereka begini, mereka Iya, menganggap penting. pernikahan itu adalah suatu hal yang sangat suci. Sehingga dia sebelum menikah dia udah tinggal bersama. Sebelum menikah dia harus tinggal bersama, dia harus betul-betul memahami, betul-betul mengerti tentang pasangannya, sehingga pada saat mereka menikah, mereka sudah klik, sudah terkunci. Mereka sangat menghargai prosesi suci nikah itu, sehingga tidak mau berpisah. Tapi caranya ya begitu. Tapi kalau dibilang suci, ya benar. mohon maaf ya, kalau bisa. Yang prosesi itu loh, prosesi pernikahan, pemberkatan, Iya, itu iya. adalah suatu hal yang mahligai yang sangat suci. Jadi mereka tidak main-main dengan hal itu. Mereka betul-betul mempersiapkan fisik, hati, lahir, batin itu dipersiapkan betul-betul. Bagi mereka seks itu bukan sesuatu yang tabu. Iya. Seks Itu bukan di daerah apa istilahnya Pak? Lihatnya di budaya di luar ya? budaya barat. Oh, budaya barat. Bagi Bagi mereka seks itu bukan sesuatu yang tabu. Walaupun masih ada yang ortodok gitu ya. Iya, ya ortodok gaya-gaya lama. Gaya-gaya lama ya masih. Dan di sini pun aku kayaknya mengarah ke sini. harapan kita kan Apalagi di metropolis ya, dan Iya. pasar, kos mahal, tinggal berdua lebih murah. Ya, apa, two in one. harapannya kan tetap ya bahwa Kita kan budaya ketimuran soalnya. pernikahan secara tradisional, budaya Se- tradisional itu Secara masih- kesuciannya iya, memang harus masih ada tahapannya lah. Iya. Betul, betul, betul. Tahapan untuk sebelum melaksanakan pernikahan. Kita dengan keluarga dulu. Memang dasarnya cinta sama cinta. Iya. Baru melaksanakan proses pernikahan yang disakralkan. Tapi kayaknya memang ada pergeseran dari tradisi ke modern, Pak, ya. Iya. Tradisi ke modern. Nah, mungkin karena kemajuan ini ya. Iya, karena memang globalisasi itu Global. melindas semua hal. Iya, global. Mau orangnya siap, nggak siap, dilindas saja. Iya. Itu bukan cuma teknologi, budaya Main juga. rata ya, pukul rata. budaya, adat apa semua akan dilindas Iya. Iya. sama globalisasi itu. Mungkin ini ya, atau karena gini ya, karena ekonomi masyarakatnya sudah maju ya, artinya dia memikirkan bahwa pernikahan itu gampang, udah megang uang sekian, Iya. kita sewa Wedding organization. Siapkan ini undangannya sekian. Lebih Selesai. simpel. Lebih selesai. simpel. Setelah itu kita juga nggak tahu Iya. apakah dia harmonis apa enggak. Iya. Terkadang ada loh orang seperti itu Pak, hanya istilahnya supaya nggak dilihat sama masyarakat nggak enak, kita nikah aja dah gitu. Iya. Kadang kan gitu kan, seperti itu kan, supaya nggak ada omongan kanan kiri ya. Maksud kamu udah istilahnya kayak tadi Pak bilang udah tinggal bareng misalnya Iya. seperti di kos-kosan, daripada saya diomongin sama orang nggak enak, saya nikah aja dah. Tapi sekarang udah jarang yang ngomongin gitu. Masa Ya, seperti Artinya dia masa bodoh gitu. sepertinya sudah biasa ya. Di Bali itu bergeser dari masyarakat agraris, petani agraris itu Iya. ke sedikit ke industri Iya. pariwisata itu. Jadi pola pikirnya juga berubah. Anak biasa. Ya, biasa. Ya sih memang sih seperti itu Pak. Saya dulu ngekos kan waktu pas kuliah juga ada sih beberapa mahasiswa yang memang istilahnya dia memang udah tinggal bareng di kos. Dalam hati sih kepengen. tapi Kalau menurut kamu, teman kamu yang itu apa namanya, ekonominya bagus ya? Ekonominya bagus ya? enggak sih Pak, biasa aja anak mahasiswa. Enggak, maksudnya iya. Oh, artinya orang tuanya. Backgroundnya ya. Background orang tuanya kalau sama-sama mahasiswa sih sebenarnya sama aja, karena mungkin dia kan mungkin background orang tuanya kembali Uang lagi Pak sakunya ya. lebih banyak. Dia uang sakunya lebih banyak. Dia bisa ngebong pacarnya. Nah, itu dah. Ya benar Pak. benar kan? Betul, Pasti ekonominya bagus kan? Nah, betul Pak. Istilahnya kalau malam minggu kan, kalau saya malam minggu kan pulang Pak ke rumah. Kalau dia enggak, malam minggu ya di kos. Bahasa gininya, enggak pulang kamu? Enggak, santai. Kalau sudah bilang santai itu udah ada nanti adalah pacarnya datang gitu. Cuman dalam hati sih pengen.
Kok pasang CCTV nggak? Pokoknya terutama gitu Pak, di anak-anak mahasiswa, anak-anak sekolah itu Iya. saya lihat sih memang sekarang udah dia nggak ada rasa gimana ya, biasa aja gitu Pak. Kalau saya sih merasa, bukannya saya gimana ya, kalau saya sih merasa malu sih kalau kayak gitu Pak. Berarti kembali ke pribadi jadi Pribadi lah, pribadi. Kalau Tidak saya semua juga. seperti itu gitu. Kalau saya pasti berpikir-pikir, Iya. aduh pacaran, Iya. nanti bisa nggak ngasih ini, ngasih Ya, itu, setelah ya. ini bagaimana. Itu udah. Masih panjang pikiran Iya. kita. Tapi untuk enggak, melakukan tapi itu. kalau dia anak muda Pak, Iya. seandainya kalau kayak saya nih, kalau kayak saya kan enggak punya kuliah pun enggak Iya. punya pacar. Sampai sekarang belum punya. Dulu belum punya pacar. curhatan jomblo. Jadi seolah-olah teman tuh, wah kamu nih nggak laku gini gitu. Ada kalau di kampus ada cewek yang gini. Cuma saya itu tarik ulur Pak, takut juga Pak, bener. Terus takut-takutan kalau gini. Takutnya apa sih? Takut apa sih? Takut Memang nggak bisa kembali- jajanin gitu ya? Iya nggak bisa jajanin. Iya benar. Ya artinya ya itu dah, Gitu karena kan. kembali lagi dari faktor Ekonomi ya. Ah, Ekonomi berarti saya ya. istilahnya untuk beli, untuk makan, untuk mempertahankan supaya makan sekarang sampai besok, sampai seminggu kan saya diberikan diberikan bekal oleh orang tua kan. Kalau saya punya lagi seandainya pacar kan otomatis kan udah, nah kita kan harus masa kita diam di kos gitu, nggak makan, nggak keluar, apalagi tahu sendiri Pak bagaimana keadaan di Denpasar kan Pak, Iya. apalagi cewek-ceweknya seperti apa kan, tahu sendiri lah gini gimana pergaulan di sana kan, apalagi anak mahasiswa kan perlu ini perlu itu banyak pokoknya. Jadi saya bukannya, kadang saya dibilang diejek sama temen istilahnya, tapi temen-temen nongkrong gitu, Sam tuh nggak berani sama perempuan itu. Bukan nggak berani, ada cewek pun ada. Nggak butuh modal. Iya. Kembali lagi saya berpikir ke situ, modalnya itu. Berarti Sam nih terus tidak dapat ini ya? Tapi Terus tidak dapat cewek kan? Iya karena dia butuh ya, butuh modal. Nah, tapi ya enggak sih. Pokoknya target 2 tahun lagi. Target Semoga bisa tersampaikan ya. Iya. Sampai di 2 tahun lagi. Amin. Supaya mendapatkan jodoh yang itu udah kembali lagi Pak. Ya. Bisa klik, terus bisa harmonis. Iya. Keuangan istilahnya bisa mencukupi. Apakah faktor keuangan itu sangat nomor 1 nggak Pak di apa namanya dalam suatu hubungan pernikahan tuh Pak? Suami istri itu Ya, uang itu nomor 1 enggak tetap harus bekerja gitu. Ya, kalau keluarga enggak bekerja enggak bisa. Harus bekerja Harus karena ada kan penghasilan tetap untuk membina rumah tangganya. Berarti penting juga. Masalah besar dan ininya Itu kan relatif ya. Mungkin saja orang yang berpenghasilan sedikit bisa mengatur dengan Iya. baik. Akhirnya dia bisa menafkahi jadi, anak istrinya. iya. Wih, menafkahi. Iya, Keren. Betul Sam itu. Penting itu uang itu. Iya penting. Penting ya Pak ya. Sangat penting. Kadang beberapa keluarga itu cerai itu gara-gara itu, Iya. gara-gara uang. Apalah ini sudah punya banyak uang cari selingkuhan lagi. Iya. Atau nggak punya uang mereka ribut. Iya. Uang itu penting Kayaknya sekali. ya ekonomi ini ya. Tapi di rumah tangganya Pak Surya dengan Pak Ode, mohon maaf ya, apakah itu salah satu, sampai nggak kira-kira seandainya nih nggak punya uang nih, ribut gitu, pernah nggak Pak? Ya namanya berumah tangga. Ada itu sih. Ada. Itu ideal Iya, itu sih. iya. Ideal ya Pak ya. Itu ideal itu. Ada aja gitu kita. Kalau nggak punya uang ribut. Yang itu penting biasa. kan Biasa. saling memahami. Kembali lagi Pak ya, Iya. harus harmonis. Iya. Ya, itu Saling biasa. memahami. Saling memahami itu ya. Ketika Iya. kita nggak punya istilahnya rezeki yang mungkin yang nggak lebih, misalnya pas-pasan, istilahnya pasangan kita terima lah. Karena kita tidak mungkin menuruti keinginan. Hmm. Kalau keinginan dulu kan harus ya sesuaikan lah kemampuan kita segini ya kamuin dulu. Jadi mungkin besok kita bisa yang lebih. Intinya buat para cewek-cewek, kalau uangnya sedikit yang cowok jangan marah. Bantu nyari. Bantu nyari.
kita sharing cost nih. Nggak boleh sering kos. Enggak, sharing cost maksudnya pengeluaran. Iya, kos. Artinya kos. Ya, maaf. Sharing pengeluaran, bagi Nah. pengeluaran. Iya. Misalnya Iya. si suami untuk pengeluaran apa, si cewek untuk apa. Penting itu pembagian kayak gitu juga penting Pak ya. Itu strategi strategi berumah tangga bisa kita bagi seperti itu. Yang cowok kerjaan apa, ceweknya disepakati aja. Iya. Bisa aja yang uangnya cowok diserahkan semua ke cewek, nanti cewek yang ngatur itu bisa. boleh. Itu strategi itu. Strategi. Atau yang cewek diserahkan ke semua yang cowok ngatur, silakan. Tapi kebanyakan sih kayaknya yang cewek ada yang ngatur Pak. Ya, Iya. sebagian Cewek besar begitu. Karena ya, karena Dia terlihat boros, tapi dia bisa nge-save, saya nggak tahu. Nah, itu dah makanya. Saya juga nggak paham bagaimana strateginya dia. Seperti Memang itu. perempuan lebih pintar mengatur keuangan. Uang. Padahal kelihatannya beli ini, beli itu, Iya, beli padahal ini, dia beli itu. kelihatan boros itu. Tapi kok dia bisa ya? Iya, bisa. Kalau kita kan istilahnya kalau kita laki-laki kan paling style kan segini-seginian doang kan. Kalau perempuan kan banyak kan? Iya, Ya, istilahnya keperluannya. style. Terus belum lagi beli make up dan lain sebagainya kan gitu. Kira ideal nggak sih omongan saya kayak gitu? Ideal. Jadi ini pelajaran buat kamu. Jadi yang cewek-cewek jangan takut sama dia. Dia terlalu idealis seperti itu. Dah. Kita ngomong yang bebek. Iya, yang baik-baik. Terus apa Dan lagi Pak? pergeserannya juga ada gini Pak. Kalau dulu kan misalnya kalau kita di Bali nih, duasenya misalnya ada di tepat Duase itu mohon maaf Pak, hari baik. Hari baik, Ya. misalnya di bulan April atau di bulan Oktober gitu misalnya. Ya. Tapi kayaknya sekarang di bulan apapun Baik. ada gitu dipakai. Gitu. Iya. Artinya, setiap kesempatan itu dilaksanakan oleh ini mempelai. Gitu. Artinya tidak lagi gini dia, tidak lagi memikirkan bahwa harus di bulan ini Hari baiknya harus kayak baiknya. gini. Ya. Lebih banyak sekarang karena mungkin faktor pekerjaan kan Iya, ya, pekerjaan. libur dan sebagainya harus menyesuaikan dengan itu sehingga Balik lagi banyak ya ekonomi. ya tuntutan ekonomi. Ya benar sih, kalau masyarakat industri itu sedikit-sedikit pasti uang. Kalau masyarakat agraris itu kan nyantai hidupnya. Nyantai, ya. Pagi nyangkul dadat jam 10. Iya, santai. Iya. Bisa menggamel, bisa apa. Kayak kalau kita kejar setoran lah istilahnya gitu. Untuk masyarakat industri hitungannya sudah jam saya. Iya. 1 jam berapa rupiah? Iya, 2 jam iya, betul, berapa betul sih. rupiah? Ya, itu. Jadi duasenya tuh menyesuaikan hari libur. Iya, Liburnya duasenya dapat- liburnya dapat hari ini ya. Duasenya berarti itu. Hari baiknya berarti gitu. Oh, berarti gini. terjadi pergeseran seperti itu. Oh, saya kira saya lihat sih mungkin ya teman-teman yang agama Hindu itu kan mungkin saya lihat sih tadi Bapak sudah bilang gitu kan artinya kan sudah benar ada pergeseran ya Pak ya. Ya, ada. Karena Pak kan sudah istilahnya Pak misalnya background Pak kan sebagai kepala adat kan artinya kan udah pernah Ada seperti itu. pergeseran nilai lah. Pergeseran ya. Tapi tidak ya semua ini. Enggak semua ya. Ada pergeseran beberapa. Perubahan memang karena membawa disesuaikan dengan penyesuaian. waktu. Waktu karena tuntutan itu sudah kembali ke pekerjaan. Iya. Sehingga pekerjaan yang rentetan bicara itu Mhm. pernikahan tuh yang biasanya sekian hari ya bisa sehari selesai kan gitu kayak tidak lagi ini tahapan-tahapan itu enggak ini. Tapi kalau zamannya Pak dulu ya Dulu dijodohkan. proses Ceritain dong. Kamu itu gimana sih, Pak? proses ini udah proses pencarian Pak ya. Pencarian juga. Iya. Tapi ketemunya selat tagar gitu. Nah, namanya kayak lagu tuh pacarku 5 langkah. ketemunya di rantau lah. Oh, ketemunya di rantau Pak ya. Tapi satu desa. Pas ternyata satu desa ya. Iya. Apakah dulu gini Pak, sama nggak kayak anak-anak sekarang dulu pada saat kita baru pacaran itu mana gitu jalan-jalan dan lain sebagainya. Kalau dulu kan foto-foto kayak gitu. dulu belum ada kayak gini. Belum ada. Belum ada tidak sebanyak inilah ini. Foto-foto. Paling pakai gini Pak. Atau style biasa tuh. Kadang-kadang kalau Dia wisata ada ya, yang lain, Pak. ya
To setel maksudnya? Bawa ini kamera yang Oh. film di situ. Iya, iya. Biasanya kalau rusak satu, semua terbakar. Oh gitu. Iya iya iya. Pakai gini. Iya. Nostalgia lagi. Kalau sekarang kan langsung. Jelek hapus. Iya, Ya, iya, kan iya. sekarang kan enggak ini. Kalau Pak, kalau di sekarang kecenderungan sekarang pre-wedding itu kira-kira penting nggak? Prewedding itu penting Prewedding. sekarang. Untuk itu pergeserannya ke sekarang sana. Biaya pernikahan itu Ya, ke banyak yang ini ke apa di namanya, persiapan sekunder, yang banyak sekunder. Prewedding, terus kalau di Hindu Bali ya, Iya. prewedding, dekor, catering, Hmm. itu ngabisin banyak sekali. Terutama Pak yang baru Iya. nikah ini berarti banyak Pak ya. Oh iya, saya udah yang kedua kali. Selain Kan ini. mungkin dia mengungkapkan rasa bahagianya Iya, rasa kepada bahagia. temennya, mungkin kan kita juga nggak bisa melarang seperti itu kan, karena itu kan sekali seumur hidup kan, jadi kan nggak Tapi tetap bisa. dibatas. tetap dibatasi ya. Kalau di desanya Pak Apalagi masih, dalam situasi ini kan. kalau di desanya Pak masih Situasi bener-bener ya Pak yang menerapkan diterapkan seperti itu Pak ya. Jadi intinya jumlahnya itu tetap kita jaga, jangan sampai menunda. Iya iya. Dengan acara rambuin dulu yang Sederhana ya. sederhana. Itu. Orang-orang sih bilang bersyukur ada gini tuh. Jadi pengeluarannya sedikit. Tapi saya kalau ngomong kayak gitu, masa Nggak di bisa, era kan? seperti ini bersyukur kan nggak mungkin. Nggak bisa. Kalau menurut saya nggak setuju sih kalau orang bilang saya menikah di era COVID ini, saya nggak merasakan pengeluarannya sedikit. Sama aja. sama aja ya Pak ya. Sama aja. Malah justru sama aja. Sama aja. Tapi kan orang-orang bilang gampang nih di era Itu COVID. mereka yang nggak ngalamin itu. Nah. Coba aja kamu nikah. Belum ada Nggak mungkin jodohnya. sedikit tuh. Pasti banyak. Pasti banyak. Iya iya. Padahal undangannya dibatasi Pak Yan ya. Ya nggak undang Pak. Oh, malah enggak undang. Nggak undang bahkan. Tetap aja banyak. Entah apa itu. Mungkin teman-temannya Pak yang banyak kan. Ya nggak ada yang datang, teman nggak datang. Memang nggak ada. Nggak datang. Emang sengaja. Cuman gitu kalau kita acara-acara seperti itu ya, atau acara apapun yang kita nyediain sedikit habis, nyediain makanan ya, Iya. nyediain sedikit habis, nyediain banyak habis juga. Habis. Entah kemana gitu kan, itu tetap itu pengeluaran itu. Apakah gini Pak, menurut Pak ya, setuju nggak Pak ketika ada suatu pasangan yang menikah di rumahnya dan dia melakukan hal yang mungkin foya-foya seperti itu Pak, contohnya kayak minum-minum dan lain sebagainya, itu kira-kira gimana kalau menurut Pak? Kalau menurut saya itu wajar ya, Wajar. minum itu gimana ya? Kalau sebuah ungkapan kebahagiaan, Kebahagiaan, ya. Mereka mengekspresikan kebahagiaan mereka dengan cara seperti itu. Tapi alangkah baiknya tidak sampai mabuk gitu Ya, iya, iya. Tidak Tapi sampai tetap mabuk. ada kontrol. Tetap ada kontrol. Dibatasi mungkin jangan sampai mengganggu. Tapi di Bali ini pestanya sih bagus kalau misalnya di daerah-daerah ya, kita lihat di daerah yang tidak saya sebutkan, Iya. justru malah di tempat pernikahan dan lain sebagainya itu malah disuguhkan suatu kayak ajang bagi mereka loh, ini loh saya salah minum-minum seperti itu. Ada di beberapa daerah yang seperti itu, malah mereka sampai ribut Pak, sampai ribut dan lain sebagainya gitu. Mantannya datang terutama. Itu show gini tuh, itu show kelas sosial. Iya, kelas sosial. Show kelas sosial. Menunjukkan kekuatan Ya, bahwa menunjukkan kelas sosial Kelas mereka sosial. dengan cara seperti itu. Biasanya orang-orang seperti itu mencari penghargaan ya pada ya. Supaya kelihatan nih, ini saya nih. Apalagi yang suka minum-minum kan. Gini. Kebetulan nih gratis dah. biasanya mereka saling jamu kok. Itu kalau yang suka minum itu, Iya. yang punya kelompok itu nikah di sini begini. Ini di anggotanya itu ada nikah juga ya, pasti sama. Iya, sama segitu juga ya. Solidar. Solidar ya. Solidar Solidar bahasanya. lah. Iya, Solidaritas. solidaritas tanpa batas. Tanpa batas sampai malam. Tetap Larut malam. tetap kita batasi, ada kontrol. Iya. Kalau Ode ada yang mau disampaikan nggak? Sampaikan. Ya. Nggak ada. Saya punya contekan Iya. viewers.
ini secara etimologis ya. Tadi Pak Ode menyatakan secara undang-undang Iya. harus ada rasa cinta, Mm. harus membuat diri kita menjadi sejahtera gitu kan. Sejahtera. Setelah itu. Rumah tangga yang dibentuk agar sejahtera kan itu. Ya, jadi ini secara etimologis, secara arti kata, Jadi, perkawinan adalah benda turunan, kata benda turunan dari kata kerja dasar kawin. Kawin. perkawinan. Perkawinan. Benar. Rasanya kawin. Kawin itu berasal dari bahasa Jawa kuno, artinya kawin atau ahwin, yang berarti dibawa, dipikul dan diboyong. Oh. Jadi kawin itu dibawa, dipikul, diboyong. Di bawah. Berarti kita ini ya Iya, bukan memegang hubungan tanggung seksual. jawab ya. Tanggung jawab berarti kan. Memegang Iya. memikul tanggung jawab bersama dalam bangun Bagus sekali ya. rumah tangga gitu mungkin Bagus gini. sekali ya, bagus sekali gini. Iya, itu selanjutnya dalam bahasa Sanskerta juga ada kata wini. Nah itu Kawin. vini ya. Oh, Tulisannya vini kan v dibaca w gitu Iya. ya. Oh, Ini Wini. kawin. Jadi kalau kalian kawin itu kalian artinya membawa, memikul, memboyong. Memboyong. Membawa Oke. cinta gitu ya, Iya. memikul tanggung Jawab. jawab. Nah, pas. Memboyong apa ya? Memboyong ibunya dari. Oh, memboyong ibunya. Iya. Iya. Ini. Dia kan rumahnya di ini. Dari Kita boyong. Iya, iya, iya. Kita boyong ke rumah kita. ya atau nyentane itu balik ya. Iya. Mungkin memboyong pasangan gitu ya. Memboyong pasangan. Memboyong pasangan untuk dibawa kan cinta ya. Oh, Dan memikul apa ya? dalam membawa ini dalam mengarungi Oh. hidup rumah tangga Iya, iya, iya. dengan memikul tanggung jawab. Oh, jadi memboyong pasangan, membawa ke dalam hidup rumah tangga untuk memikul tanggung jawab. Wih, asik. Itu etimologisnya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu, teman. Kemudian tujuan perkawinan nih, Nah. nih yang pertama untuk mendapatkan keturunan. Berarti hamil dulu ya. Enggak dong. Enggak, kita lihat dari parameter perspektifnya dulu. Kalau saya harus setuju. Enggak, berarti itu perspektif yang lain. Iya, iya. Kita lihat perspektif untuk mendapatkan keturunan. Artinya hamil duluan boleh. Artinya lebih dulu boleh. Memastikan. Iya benar kalau dari sudut pandang ini. Iya, dari sudut pandang itu ya. Dari sudut pandang untuk mendapatkan keturunan, Iya. oh, bisa Masuk juga sih itu sebenarnya. benar. Kalau Masuk. iya benar. Untuk mendapatkan keturunan. Iya. Terus kedua, untuk meningkatkan derajat dan status sosial baik pria maupun wanita ya, undang-undang. Meningkatkan derajat, Ya, artinya kesejahteraan. kesejahteraan. Ya, status. Artinya kalau dia sudah menikah, artinya udah mapan gitu. Jadi dia menikah untuk menuju kemapanan. Kemapanan. Sehingga status sosialnya meningkat, kekayaannya meningkat, kesejahteraannya meningkat, fasilitas hidupnya menjadi Rumahnya yang ditingkat. Yang luruskan ini Pak ya. Memang tujuannya untuk mendapatkan keturunan. Iya. Tetapi cara mendapat keturunan ini harus Dengan melalui proses. Iya, Proses. betul. Proses Iya, benar, melalui benar. proses ini. melalui proses hubungan suami istri. Iya. Iya, jangan hubungan pacaran. Iya. Bukan hubungan calon suami dan calon istri. Iya, bukan. Iya. Ya ini Pak Ode masih ortodok ya. Maafkan bagi yang tidak setuju. Iya, tidak setuju, mohon maaf. Iya. Kayaknya kayak gitu ya. Ya kalau kita bicara ideal, Iya, dari idealnya iya. sudut Sisi pandang kita di timur kan seperti ya, itu. dari budaya timur, agama Iya. dan lain sebagainya, ya idealnya memang harus begitu. Memang. Gitu. Cuman di saat kita tidak bisa dapat keturunan, bisa kalau perspektif orangnya itu, Untuk mendapatkan keturunan. oh ini ya bisa kawin lagi, Iya. bisa diceraikan atau Iya, segala macam. nah, Gitu. Makanya kita tidak hidup dalam kesempurnaan. Iya. Iya. Ya. Hanya Tidak- Tuhan yang sempurna kita. Tidak semua biasa. hal bisa kita miliki. Mungkin belajar dari itu, dari kejadian-kejadian bahwa setelah nikah baru kita merencanakan anak, mungkin ada kegagalan itu, makanya ini dia membalik Iya. balik coba hamil dulu baru ini. Iya. Pastikan mungkin gitu. Karena ya. mungkin backgroundnya dia sudah ada mungkin bermasalah mungkin seperti itu ya. Bener ya bermasalah tidak mungkin. tidak takut apa
tidak ingin gagal. Tidak ingin. Misalnya setelah nikah baru belum pernah kita Enggak. Iya. makanya dia di awal dia memastikan bahwa setelah ada Artinya dia memotong sudah Iya. proses lagi. Mereka apa namanya tidak mau ikut proses, Mau cari jalan pintas lah istilahnya. langsung apa istilahnya Pak yang tidak mau ikut proses langsung hasil. hasil itu Langsung hasil. langsung Iya. hasil aja. Seperti kita ini contohnya kita proses ya. Dari subscribe satu-satu, Ya, tolong ya. satu di subscribe gratis loh, Nah. tinggal tik ya. Like. like, Like, komen. dan tayang minimal 1 jam. Semakin lama intens waktu jam kita semakin gini Pak ya. Ada Kita pengaruhnya? Ada pengaruhnya tuh. Itu ada yang jamnya. ya Jamnya ya. berpengaruh. Kemudian yang ketiga nih, Ya. tadi habis meningkatkan derajat seseorang. Yang ketiga, mendekatkan kembali hubungan kerabat yang sudah renggang. Nah, ini unsur politik ini. Maksudnya gimana Pak ya? Ini Kerabatnya maksudnya sudah renggang. Pak Ode sama Sam musuhan nih. Iya. Terus untuk mendekatkan lagi untuk keberhasilan pemusuhan Pak Ode dengan Sam, Pak Ode dengan Sam Besanan. menjodohkan Oh. anaknya. Misalnya saya udah Oh. anak saya dengan anaknya Pak Ode misalnya Ya, seperti itu. dijodoh. Kalau Oke. dulu zaman kerajaan kan gitu Pak Ode ya. Iya. Kerajaan yang kecil dia menyatakan tunduk kepada kerajaan yang besar dengan menyerahkan putrinya gitu. Ya, gitu. Iya. Artinya berbahasa gininya besanan gitu ya. Sana dia. Untuk merekatkan kembali. Kembali. Oh, ya. Yang Ah. dulunya mungkin Ya, saya renggang. dengan Pak Ode misalnya Iya. istilahnya beda jalur apa gitu. Iya. Akhirnya dengan Kembali. menikahkan anak kita akhirnya kembali lagi lebih ini. Merekatkan Tapi itu kembali, unsur mempererat. politiknya tinggi, Pak. Politik keluarga. Iya, politik keluar. Politik bukan cuma anggota DPR, keluarga pun ada. Iya. Dan intrik-intrik gitu ya. Iya. Terus yang keempat, agar harta warisan tidak jatuh ke orang lain. Nah, ini juga ini yang saya contohkan tadi itu. Jadi kenapa Iya juga. sepupuan pertama kedua itu dinikahkan Hmm. agar harta keluarga itu tidak Tidak jatuh ke keluar. orang baru. Kalau sepupuan itu kan secara biologis kan memang nggak boleh, Pak. Itu terjadi. Nggak boleh. Nah, artinya Iya, masa iya, secara secara biologis biologis kan nggak benar, boleh Nggak kan? boleh. benar. Tapi Kan Pak, kemungkinan masih isi- terjadi di ini. Saya pernah baca itu kan kemungkinan anak mungkin dia bisa nggak punya anak atau anaknya cacat atau gimana Oh kan? gini, kalau masih ada hubungan biologis itu ya masih ada hubungan keluarga gitu. Iya, ya. hubungan Itu keluarga. Penyakit keluarga bisa turun kembali, lahir kembali. Iya. Misalnya dulu leluhurnya pernah ada cacat, Iya. nanti anaknya kemungkinan Iya. akan lahir seperti itu. Tapi nggak artinya kalau kita Pak tadi bilang kemungkinan kan belum tentu juga Belum tentu itu, tapi persentasenya besar. persentasenya besar. Persentasenya Dalam besar. sisi kesehatan ya biologis ya Pak ya, seperti Iya, itu jadi kesehatan. karena gennya itu gennya kan nggak ada dari luar, kan Iya. itu dia muter-muter di situ. Kembali ke pelajaran biologi. Iya biologi. Albino yang Iya. jadi sebisanya itu dihindari. Kalau mentok ya, atau kalau sudah jodohnya seperti itu ya mau bilang apa, Iya. Memang sih kembali lagi. tapi sebisanya janganlah ya. Jangan ya kalau kita sama Hindari. hindari kita. Terus terakhir apa lagi Pak? Nah, ini ada bentuk perkawinan. Nah, Ya, coba Pak. Bentuk perkawinan yang pertama itu monogami. Mono satu. Monogami itu monogami artinya perkawinan antara satu orang wanita dan satu orang Iya. Ini sudah Satu ini, orang sudah pria. lazim. lesim. Lazim. pria dengan wanita itu Pria dengan satu wanita. satu. Satu wanita dengan wanita, Nah, pria dengan pria. enggak dong. Gitu ada itu perkawinan wanita dengan wanita, pria dengan pria. Itu masuk monogami. Itu termasuk monogami karena ada satu pasangan Iya, mono itu memang satu satu. dia. Ini Pak, satu laki dan satu orang perempuan. itu maksudnya yang beda jenis sih Pak ya, monogami itu. Beda jenis ya. Ya, Perkawinan sekarang ada yang sama gini, ini udah bikin globalisasi. Kayak Sam susah cari pacar cewek gitu. Pacar laki aja. Nggak mungkin. Nggak mau saya. No. Cut. Itu nggak boleh itu ya. Itu benar-benar kalau di agama saya itu benar-benar melanggar Pak. Itu istilahnya hukum yang tidak gimana ya?
yang tidak bisa diampuni lah istilahnya seperti itu. Tapi kita itu kan perspektifnya dari agama ya Pak ya. Iya. Kita juga nggak bisa bilang orang itu salah. Saya nggak Iya. pernah menyalahkan orang dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Iya. Tetapi ya istilahnya kan kayak gitu. Tapi dia agama saya sih mengajarkan seperti itu Iya. Pak. Kalau kita sesama jenis istilahnya seperti ini Pak. Hewan aja dia mengerti yang ada betina, yang ada jantan kan seperti itu Pak ya. Masa kita dikalahkan nggak seperti itu? Pas setuju lah perkawinan sesama jenis. Jangan sampai Kan menyinggung banyak nanti tuh takutnya kan memang banyak nih. Saya itu kan tipe masih ortodok. Kita normal ya, kita normal ya. Iya, Sepakat ya, Normal, kita normal ya. Masih mewarisi tradisi. Tapi kita juga tidak mendiskreditkan Ya, ya. sesama Kita tidak mencas. Ya. Menjas. Itu kita normal. Tapi kita normal. Kita normal. Kita menjas diri kita normal, tapi kita tidak menjas Yang lain itu salah ya. yang lain itu salah, benar, sutra lah ya. Iya, iya. Kita di luar itu. Di luar. Kita hanya biasa. Terus yang kedua poligami. Poligami artinya Poligami artinya perkawinan antara satu orang laki-laki dengan Dua. banyak perempuan, dengan lebih dari satu orang istri. lebih dari satu perempuan. satu orang laki-laki dengan lebih dari satu Wanita. wanita. Kayaknya ya benar. Poligami. Lebih Poligami, daripada ya. artinya punya banyak pasangan. Punya banyak istri. Kalau punya banyak pasangan, Punya banyak pasangan bukan istri, itu selingkuh. Itu nggak ada ya. Oh, itu bukan perkawinan itu. Ya, bukan. Bukan Itu perkawinan. tidak ada Oh, itu proses bukan. dibawa, dipikul dan diboyong itu nggak ada. Itu Itu artinya semuanya disembunyikan. disembunyikan. Kontaknya disembunyikan, kontaknya dirubah, kontak di handphonenya. Hati-hati ya. Aduh. Oke, next Pak, apa lagi Pak? Nah, poligami ini ada dua jenisnya. Poligini. Poligini sororat. Nah, poligini sororat ini bila istrinya kakak beradik. Oh, dia punya dua istri, kakak beradik. Nah, kakak saya itu. Oh, tapi ini kan memang Pak mengalami ya, true story artinya Iya, itu ya. itu dari Cerita betul ya. Poligini ya? Poligini sororat. Keren. Kemudian ada lagi poligini non sororat, yaitu yang bukan kakak beradik. Bukan kakak berarti. Terus apa bedanya sama poligami yang tadi? Ini udah bagian dari poligami. Poligami itu ada dua. Yang sororat dan Itu yaitu poligini sororat sama dengan? poligini non sororat. Nah, yang sororat dia istrinya kakak beradik itu. Yang non sororat dia. Kemudian ada poliandri. Poliandri maksudnya? Itu suaminya banyak. keren ada Andri di sana Pak ya. Poliandri. Suami gimana? Lakinya satu, gimana? Ceweknya satu. Ceweknya satu. Terus banyak. Suaminya yang banyak. Kayaknya agak jarang deh ya saya lihat ya. Ada itu, ada. Dia disebutkan ada di mana? Eskimo, Poliandri anaknya. Oceania, Toda di India. Kita kan di Hindu ada itu, Panca Pandawa itu. Saya nggak tahu sih itu gimana. Iya. Tapi itu semacam poliandri ya. Iya, itu poliandri. Satu istri dengan suami banyak ini. 5 Dan itu sah. sah di suatu daerah. Mungkin bagi Sah, kita ya. enggak di suatu daerah. Tapi kalau kayak kita di sini, menurut saya sejauh ini belum pernah lihat seperti itu. belum pernah melihat. Belum pernah. Sangat janggal ya. Ya. Sangat janggal. Sangat Belum janggal, pernah. seperti mencabik-cabik kelelakian. Saya- Gimana rasanya? Wah. Apalagi Pak? Bayangannya apa sih? Seperti ya, Ayo gini dulu. Adu pancu dulu ya. adu pancu dulu. Yang menang pertama itu. Ya. Yang nyangkul bisa 2 hektar. Poliandri ini gitu juga ada dua juga. Poliandri fraternal itu suaminya berarti kakak. Kemudian non fraternal itu bukan berarti. Itu kalau yang paling itu tuh jarang sekali Pak. Bener serius.
Saya membayangkan aja gimana ya gitu. Nanti cek di Google kayaknya ada nih cerita itu poliandri ini di Iya sebuah iya. daerah itu. Mungkin teman-teman bisa search di Google apa tadi Pak? Poli apa? Poliandri. Wah enggak, yang tadi poli apa namanya yang Polybag. satu isinya polybag bukan? Bukan. Yang satu yang apa ceweknya satu habis itu cowoknya banyak itu Ya, poliandri. poliandri ya. Seorang istri bersuami lebih dari satu orang. Ingat ya. Coba dicari nanti di Google. Yang selingkuh nggak termasuk. Apa poliandri ini maksudnya gitu kan? Cewek cerai kawin, cerai Oh, kawin. enggak. Nah, itu. Enggak, artinya Oh, dia ini tetap dalam satu Oh. tetap pernikahan Pak. Kan kayak lagu itu satu gubuk dua cinta. Ya, gimana? Ada kan? Iya iya ada. Pak kabar selingkuh. Iya, iya. Pak kabar lagi. Satu gubuk siapa nih? Kalau saya tahu Nanti saya akan jadikan backsound kalau memungkinkan itu tidak kena copyright, mungkin itu backsoundnya satu gubuk. satu gubuk dua cinta. Oh itu contekan saya begitu. Apa lagi selain itu Pak? Yang hal-hal yang belum tahu kayaknya saya senang sekali gitu. Iya. Hal-hal yang gitu. Oh iya, saya pernah diceritain. Oh, ini tidak tahu benar apa tidak. Jika ada seorang tamu ke daerah Eskimo itu kutub utara ya? Kutub Eskimo-nya kurang tahu tuh, pokoknya daerah kutub lah. Kutub Entah utara, itu kutub utara apa kutub selatan saya Iya, kutub utara Lupa. di Siberia gitu. Jika ada seorang tamu yang bertamu ke rumah orang-orang di sana, Hmm. ke tamunya laki-laki itu, istrinya disuruh untuk diajak tidur, Oh, diberikan sama tuan rumah. kembali lagi lazim apa enggaknya di suatu daerah jadi ya peraturannya seperti itu ya. Di Sekaleopatra Pak ya, Iya. dulu ya. Di Iya. mana langit dijunjung, Di situ. di situ bumi juga Di mana bumi dipijak? Oh, di mana langit dipijak, di situ bumi dijunjung. bukan kebalik itu Pak. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Dipijak dijunjung. Dipijak dijunjung. Ya, terus Jadi seperti budaya di daerah itu bahwa suami dari istri dari tuan rumah itu wajib melayani. tamu. Itu benar apa enggak? Saya belum pernah baca, tapi saya pernah ada seorang yang Menceritakan. itu kebenarannya. Tapi kayaknya boleh pernah saya di acara televisi kayaknya Oh, di pernah. acara TV ya? Iya, Di Trans itu. Ya? kan kalau kan nggak mungkin temennya Pak kalau misalnya dia nggak pernah mendengar informasi artinya itu kan berita Menceritakan. saya pernah dengar itu Pak di benar-benar di daerah pokoknya yang pakai pakaian yang Dingin, tebal-tebal kan? tuh Daerah dingin gitu daerah dingin. nah seperti itu jadi tuan rumahnya itu memberikan istrinya untuk melayani tamunya pernah sih saya dengar. Jadi kesimpulan pembicaraan kita, diskusi kita hari ini mulai dari Saya sebelum harmonis. harmonis dan kalau jangan mencoba-cobalah kasihan jadinya seperti jadi bahan percobaan yang perempuan itu kan seperti Iya. itu. Jangan dicoba-coba Harus menghormati perempuan karena kita ibu kita juga perempuan. ya seperti itulah jadi pertama harmonis kedua itu dah menghormati perempuan itu yang saya Nah, jadi untuk perkawinan dari Sam itu intinya harus harmonis dan hormati wanita, baik dia sebagai pacar maupun sesudah menjadi istri. Iya. Ode, Kalau saya yang pertama harus perkawinan itu dilaksanakan harus saling mencintai. Ya. balik ke undang-undang. harus itu awalnya Sudah harmonis. harus mencintai dulu, saling mencintai, saling memahami karakternya, baru mengambil keputusan untuk menikah. Artinya proses selanjutnya untuk punya keturunan dilaksanakan setelah proses menikah. Iya. Itu Pak. ya. Jadi Pak Ode itu menyatakan bahwa tujuan untuk berumah tangga itu memang benar untuk mencari keturunan. Tapi keturunan yang dihasilkan dari berumah tangga itu harus melalui proses yang Ya. baik gitu Ya, ya, yang ya. baik, yang suci dan menghargai budaya lokal. Ya. Terutama menghargai wanita.
dan menghargai. Itu wanita harus kita. Iya. Bukan artinya dihargainya. Ya enggak, aku bicara yang soal yang positif. Iya. Wanita harus kita hargai. Yang pertama itu yang tadi Kode bilang pertama cinta ya. Ya, cinta harus berdasarkan. Kita bisa menghargai wanita karena kita mencintainya. Iya. Ya terakhir dari saya, jadi untuk menjaga hubungan perkawinan, suatu perkawinan, kita harus mengalah ya. Kita yang harus mengalah atau kedua-duanya mengalah. Itu untuk menjaga. Kalau memang untuk kita menjaga ya harus jadi komitmen. Iya, ya, sip. Oke. Oke, gitu aja dari kami. Semoga apa yang kami Ingat sampaikan ada manfaatnya. Dan Kemudian mohon maaf sekali lagi kami juga mohon maaf jika ada yang tidak sesuai yang kami katakan tadi, yang kami bicarakan, kami diskusikan, tidak bermaksud untuk mendiskreditkan siapapun. Kami hanya mengutarakan sepengetahuan kami, sepengalaman kami. Yang baik silakan digunakan, yang tidak baik mohon untuk diabaikan. Ya. Terakhir Sam, apa? Subscribe ya, tinggal tik. Bantu kami untuk terus berkarya untuk sharing diskusi-diskusi selanjutnya. Iya. Like, tonton sampai habis. Iya, Dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Ya. Ya. Oke, sekian dari kami. Terakhir kita tutup dengan anti cemas ya. Iya, Mas. 1, 2, 3. Antarkan informasi, cerdaskan masyarakat. Anti cemas. Ulang. Apa nih orang Pak? Antarkan Anti cemas ya? Anti cemas. Antarkan. Jadi kok dong? Ini tadi. Ya. 1, 2, 3. Anti cemas. Antarkan informasi, cerdaskan masyarakat. Nah,